Dengan kejeniusannya, Julia Tovana ini mendapatkan cara untuk membunuh tanpa menyentuh dengan cara membuat sebuah ramuan racun yang bernama Aqua Tovana. Halo, ketemu lagi sama aku Doi Cisandea. Di video hari ini aku akan menceritakan tentang kasus kriminal yang dulu pernah terjadi di abad ke-16, yaitu kasusnya Julia Tovana. Dia ini adalah seorang wanita pembunuh berantai yang dulu terkenal sebagai ahli peracun profesional. Hah? Maksudnya gimana tuh Doi? Ahli peracun profesional. Nah, jadi gini Julia Tovana ini pernah menjual sebuah ramuan racun yang dia jual ke istri-istri yang ingin menghabisi nyawa suami mereka. Kenapa? Karena untuk membantu mereka semua ini terbebas dari kejahatan suami-suaminya. Berkat ramuan racunnya, Julia Tovana ini berhasil menghabisi sebanyak 600 nyawa suami orang. Aku yakin pasti kalian bingung. Jadi maksudnya gimana gitu kan? Julia ini kriminal, pembunuh, tapi dia juga membunuh itu karena membantu istri-istrinya dari kejahatan suami-suaminya gitu. Emangnya kenapa? Emang apa yang terjadi dengan para istri-istri ini? Pasti kalian penasaran kan, pengen tahu bagaimana kronologi kejadiannya. Ya udah, kok kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari kejadian Julia Tovana ini, stay tune makanya ya, supaya kalian tahu apa yang menyebabkan mereka semua ini melakukan hal itu ya. Pokoknya stay tune aja, jangan kemana-mana ya. Oke jadi Julia Tovana ini adalah seorang wanita yang berasal dari kota Palermo, negara Italia, kelahiran tahun 1620. Nah, selama masa mudanya, Julia Tovana ini pernah mempelajari tentang ilmu pembuatan obat-obatan herbal dan juga sempat menjadi apotekaris. Jadi dia tuh membuat ramuan obat terus dijual gitu. Sebenarnya kepintaran dia dalam hal meracik racun ini sudah turun-temurun dari emaknya, karena dulu emaknya tuh juga pernah mengajari Julia bagaimana caranya membuat sebuah ramuan racun. Bahkan ya, kalian tahu nggak, emaknya Julia Tovana ini juga meracuni suaminya sendiri karena suaminya ini dulu pernah berbuat kasar ya, berbuat jahat gitu yang secara brutal ke istrinya. Tapi karena perbuatan itu ketahuan oleh warga sekitar, akhirnya ibunya Julia Tovana pun dihukum mati. Jadi Julia Tovana ini udah ahli banget gitu, udah paseh gitu ya dalam hal pembuatan obat-obatan, racun-meracun gitu-gitu. Nah, awal bisnis Julia ini dimulai ketika pada saat itu bangsa Eropa memasuki era yang namanya Renaissance yang terjadi dari abad ke-14 sampai ke abad 17. Nah, di era ini dalam hal pernikahan, semua wanita-wanita itu dipaksa untuk menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Dan semua hak rumah tangga dikendalikan penuh oleh suami dan tidak adanya ketegasan dalam hukum rumah tangga. Jadi maksudnya adalah para suami-suami ini diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apapun ke istri mereka, sekalipun itu dalam hal kekerasan, entah itu mukul, entah itu nonjok, entah itu nendang, entah itu nginjek istrinya, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Sedangkan di pihak istri ya, mereka ini diharuskan untuk patuh, tunduk, nurut, nggak boleh menyampaikan suara mereka, tidak boleh menyanggah omongan suaminya, bahkan tidak boleh menasehati suaminya kalau suaminya berbuat salah. Iya, mereka harus menerima perlakuan buruk suaminya, seburuk apapun itu. Kalau mereka melawan suami mereka, justru mereka ini yang kena hukuman, bukan suaminya. Nah, pasti kalian mikir gini, kalau tahu suaminya jahat, kenapa nggak diceraikan saja? Nggak bisa, di zaman itu tidak ada yang namanya kata cerai. Jadi mereka tidak bisa menggugat cerai suami mereka. Kejam memang, aneh memang, nggak adil memang. Karena di saat itu mereka memandang kaum wanita itu adalah kaum rendah. Jelas aja semua perlakuan tidak adil ini membuat para istri ini geram, kesal, emosi, tapi mereka itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh Dari sinilah Julia berpikir bagaimana caranya supaya mereka ini bisa lepas bebas dari jeratan suami-suami bejat mereka itu kan. Dan by the way, Julia ini single mom, punya anak satu perempuan. Nah, kalau kalian tanya mana suaminya Julia, ya nggak tahu, mungkin sama dia udah diracuni duluan kali ya.
Ya kan kalian, jangan kita nggak tahu ya kan. Sampai akhirnya ada salah satu kancenya Julia yang pernah curhat gitu kan ke dia, dan dia ceritalah tentang semua yang dia alami selama ini, perlakuan suaminya tuh sekasar apa sama dia gitu kan. Ya makin kasihan lah Julia ini kan mendengar kancenya curhat, dan akhirnya dari situ dia berpikir mencari cara, dan satu-satunya cara agar Julia bisa membantu mereka adalah dengan membunuh suaminya. Dengan kejeniusannya, Julia Tovana ini mendapatkan cara untuk membunuh tanpa menyentuh dengan cara membuat sebuah ramuan racun yang bernama Aqua Tovana. Nah, racun ini sengaja dibuat sama Julia menggunakan bahan-bahan yang sulit dikenali, karena memang racun ini tuh tidak punya warna, tidak punya rasa, dan juga tidak punya bau. Jadi ketika ramuan racun ini dimasukkan atau dicampurkan ke dalam makanan, tidak akan ada yang sadar kalau makanan itu ada racunnya. Terus racun ini tuh juga cara kerjanya perlahan gitu loh, bukan yang tiba-tiba pas dimakan langsung kayak gitu, enggak. Memang secara pelan-pelan gitu, pelan-pelan tapi pasti gitu, sesuai dosis. Jadi semakin banyak dosis yang diberikan, semakin parah juga efek rasa sakitnya. Jadi gini sistem penggambarannya gitu, ketika mereka ini sudah berhasil makan ramuan racun itu, mereka ini akan dibuat dulu sakit beberapa hari. Efek dari habis makan racun itu, mereka sakit beberapa hari. Nanti ketika mereka sudah meninggoy ya, lalu diperiksa sama dokter, dokter itu ya taunya mereka meninggoy karena sakit gitu, bukan karena diracuni. Memang sengaja sama Julia dibikin kayak gitu supaya apa? Supaya pihak istri ini tidak disalahkan karena meracuni suami mereka. Bayangin kalau misalkan mereka ketahuan gitu ya meracuni suaminya, waduh udah habis para istri. Makanya Julia nih sepinter itu memikirkan semuanya. Dan yang lebih jeniusnya lagi, Julia Tovana ini tidak hanya memikirkan bahan-bahan racun yang dia gunakan agar sulit diidentifikasi, tapi dia juga memikirkan tentang wadah atau tempat apa yang bisa digunakan untuk memasukkan ramuan racunnya supaya suami-suami ini tidak curiga ke istrinya. Tahu nggak kalian apa? Pasti nggak tahu. Makanya gue tahu di sini, makanya jangan kemana-mana. Jadi ya, Julia ini memasukkan ramuan racunnya itu ke dalam sebuah botol kecil, yang botol itu diberikan label atau brand gitu ya, bernama Mana of St. Nicholas of Bari. Yang mana nama brand ini di sana itu sudah terkenal sebagai nama brand skincare. Dia sengaja menggunakan nama itu supaya botol kecil itu nanti bisa ditaruh di meja rias para istri-istri ini supaya suaminya nggak curiga gitu loh. Jadi ketika nanti suaminya ngeliat gitu ya, oh ini bini aku baru beli Mana of St. Bari, oh berarti ini baru beli skincare gitu. Jadi nanti mereka mikirnya itu skincare bukan racun. Jenius nggak sih? Banget. Nyangka nggak kalian? Enggak kan? Nah ya soalnya kalau misalkan Julia taruh kayak botol sembarang gitu terus ketahuan sama laki mereka kan kayak apa ini botol ini. Nah nggak mungkin kan mereka bilang itu racun gitu, kau kuracuni kan, nggak mungkin gitu kan. Makanya sama dia dipikirin juga gitu wadahnya. Pinter banget emang. Ya sudah, karena satu berhasil, dua berhasil, tiga berhasil, akhirnya Julia pun ya memulai bisnis makeupnya ya dari sini. Satu hal yang harus kalian tahu, bahwa Julia ini menjalani bisnis makeupnya itu tidak menggunakan cara yang hard selling, tapi dari mulut ke mulut. Terus nanti ketika si yang udah tahu nih ya dia beli racun dari si Julia ini, nanti ketika dia datang ke Julia ini nggak langsung yang kayak bilang, oh iya saya jual racun gitu, enggak. Dia itu harus tahu dulu nih calon pembelinya ini siapa gitu loh. Jadi dia nggak bisa jual racun itu ke sembarang orang. Jadi harus tahu dulu background segala macamnya, identitasnya gitu. Jadi nggak sembarang orang dia jual. Saking secret itulah, udah kayak agent ya. Tapi ya memang itulah caranya supaya tetap aman. Kalau dia terang-terangan ya bahaya nama dia cuy, nanti dia juga yang kena kan. Tapi selama itu ya bisnis dia tuh nggak pernah ketahuan gitu loh, aman dan lancar terus berjalan selama bertahun-tahun. Bahkan saking lancarnya gitu ya, pelanggan dia ini banyak dan sudah berhasil menghabiskan nyawa suami orang sebanyak 600. Tapi akhirnya ya, walaupun bisnisnya selama ini lancar, ujung-ujungnya ketahuan juga. Gara-gara apa? Gara-gara ada satu bini yang labil.
Jadi ceritanya gini, ada salah satu customer yang pernah beli racun sama Julia ini kan. Ya udah, ketika dia sudah beli racunnya, dia pulang ke rumah, dia siapin makanannya untuk suaminya, terus dia masukinlah ramuan itu kan ke dalam mangkuk sup suaminya. Ya udah, ketika udah semua disiapin, dia panggillah suaminya untuk makan kan. Sayang, ayo sini makan dulu gitu kan. Udah, datanglah suaminya tetak-tetak duduk. Nah, ketika suaminya lagi mau nyendok gitu ya, lagi mau masukin lagi gitu ke mulut, tiba-tiba si istri ini berubah pikiran dan langsung berteriak, "Jangan dimakan," kata dia gitu. Ya suaminya bingung lah, maksudnya gimana sih? Tadi kau suruh aku makan, giliran aku mau makan kau bilang jangan makan. Akhirnya karena curiga gitu ya suaminya dengan sikap istrinya nih, dia suruh ngaku, "Sejujurnya kenapa kamu larang aku makan? Coba, kenapa?" gitu kan. Karena didesak suruh jujur, akhirnya istrinya pun jujur kalau dia mengatakan, "Ya sebenarnya sup itu sudah aku racuni." Dari situ ya suaminya marah. Ya udah, akhirnya ditanya lah sama suaminya, "Kamu dapat racunnya dari siapa? Dari mana?" gitu. Ya si bini bulol ini jujur akhirnya, "Iya saya beli dari Julia, rumahnya Julia itu di sana." Sudah. Ya mungkin dia udah cinta kali ya sama laki, cuman kayak kau buyan. Akhirnya semua orang pun datanglah beramai-ramai ke rumahnya Julia dengan penuh amarah. Nah, ketika Julia udah sadar nih dengan keadaan chaos yang ada di luar rumah, dia pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah dengan mengajak anak dan juga para asistennya. Akhirnya mereka pun kaburlah ke gereja gitu kan, dan meminta pertolongan kepada pihak gereja untuk melindungi mereka gitu dari masa-masa yang sudah memberontak ini kan. Akhirnya sudah, pihak gereja pun memperbolehkan Julia dan juga anak-anak dan para asistennya untuk tinggal dan berlindung di dalam gereja. Nah, rombongan-rombongan tadi itu ternyata tahu kalau Julia ini kabur ke gereja. Alhasil mereka semua ini berbondong-bondong ramai-ramai datang ke gereja. Ketika semua rombongan ini sudah sampai di gereja, mereka pun mencoba bertanya kepada pihak gereja, apakah pihak gereja ini melihat Julia atau tidak? Apakah Julia ini kabur ke sini atau tidak gitu kan. Nah, pada awalnya pihak gereja ini mengatakan kalau mereka ini tidak melihat Julia, mereka tidak tahu Julia. Tapi karena rombongan ini merasa curiga kalau kayaknya pihak gereja ini menyembunyikan mereka di dalam gereja ini, akhirnya mereka ini mengancam kalau misalkan pihak gereja tidak mau jujur ke mereka, mereka ini akan masuk secara paksa ke dalam gereja dan mencari Julia sendiri gitu. Nah, karena pihak gereja merasa itu adalah sebuah ancaman dan mereka juga tidak mau kalau nanti ada keributan yang terjadi di dalam gereja, akhirnya mau nggak mau pihak gereja ini jujur mengatakan kalau iya ada tuh Julia sama anaknya sama asistennya di dalam gereja. Ya sudah, mau nggak mau ya pihak gereja menyuruh Julia dan anak-anaknya keluar dari gereja dan mereka ditangkaplah sama rombongan ini. Akhirnya Julia, anaknya dan juga para asistennya pun ditangkap dan diarak ramai-ramai menuju ke Campo de Fiori in Rome. Di sana mereka ini dihakimi secara habis-habisan dan juga akhirnya dihukum mati di tahun 1659. Oke, itu dia tadi adalah cerita dari kasusnya Julia Tovana ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasusnya Julia Tovana ini untuk bisa saling menjaga pasangan kita satu sama lain. Dan kalau misalkan belum punya pasangan, semoga kalian punya pasangan. Dan kalau kalian udah punya pasangan, jagalah pasangan kaliannya, jangan dikasarin, jangan dijahatin, oke? Kita harus saling mencintai dengan sesama manusia, oke? Ngomongan saya udah mulai ngalor ngidul ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat update terbaru dari video-video aku. Dan kalian kalau misalkan ada ide dan saran-saran yang bisa aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja di bawah dan akan aku baca. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini, dan kita ketemu lagi di next video. Oke, cintai pasanganmu, minum air tiap hari. Bye bye.